Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Effendi. Saya sebagai praktisi di jaringan komputer. Saya di sini akan menerangkan tentang materi DHCP server, yang dimana DHCP server ini adalah sebuah aplikasi yang memberikan IP secara otomatis kepada klien yang diberikan oleh server. Ya, jadi kalau DHCP server itu kan kepanjangannya Dynamic Host Configuration Protocol, yang disingkat DHCP. Jadi protokol ini adalah yang mengatur pemberian layanan pengalamatan IP address, subnet mask, gateway, dan IP DNS ke komputer klien secara otomatis. Ya. Komputer yang berfungsi memberikan layanan disebut namanya adalah DHCP server. Kalau yang menerima namanya adalah DHCP client. Kalau kita melihat di topologi, ya, di topologi kanan ini dari Debian server, dia melalui switch dibagi menjadi dua klien, ada laptop dan PC, yang dimana IP yang akan dikeluarkan dari DHCP server ini itu adalah di kelas C, ya, jadi menggunakan 192.168.2.1/24, dan ring yang IP yang diberikan kepada klien itu jumlahnya ada 10 ring. Jadi ringnya itu ada 10, dalam arti kita memberikan IP secara otomatis ke 10 komputer, ya. Di sini dimulai dari IP 192.168.2.10 terus sampai 192.168.2.20. Jadi ada 10 komputer yang diberikan IP secara otomatis oleh klien, oleh server, sorry. Dan di sini ini dia mendapatkan IP secara otomatis di DHCP klien 2.11 dan 2.10. Yang memberikan adalah dari Debian server inilah. Terus sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita itu mengkonfigurasi atau menginstalasi di Debian server? Di menu ini, ya, di materi yang kiri ini sudah dijelaskan juga tentang materi DHCP yang sangat simpel sekali, yang dimana sudah ada keterangannya, maksud dan tujuan, dan juga ini cara instalasi DHCP server, ya. Jadi nanti teman-teman di TKJ ini bisa melihat tutorialnya, ini nanti bisa info ke saya untuk bisa mengirimkan berbagai file juga, ya. Ya, langsung saja. Kalau kita sudah mengetahui maksud dan tujuan DHCP server, pengertiannya dan topologinya, kita baru masuk ke praktek instalasi dan konfigurasi DHCP server, ya. Kita buka dulu untuk mesin di VirtualBox-nya. Kita buat yang pertama, kita buat mesinnya seperti biasa, kita isi Debian. Terus kita pilih harddisk. Untuk isinya ini saya milih VHD, dikarenakan saya sudah mempunyai VHD di sistem komputer saya. Jadi VHD itu sebuah sistem operasi yang sudah jadi, tinggal konfigurasi saja. Jadi sistem operasi kosongan, belum ada konfigurasi. Jadi tanpa kita install sudah ada. Dan ini saya berikan di D, jadi saya buat VHD, ya. Jadi teman-teman nanti kurang tahu tentang VHD, nanti bisa langsung saya terangkan khusus untuk pembahasan VHD. Ini VHD saya ada di D, di J, ya. Ini kalau sudah masuk, kita pilih, kita finish. Setelah itu untuk pemilihan di network, ya, ini kita pilih yang pertama, kita pilih adapter 1. Setelah itu bright adapter, kita pilih saya menggunakan wireless. Kalau kita menggunakan LAN card, kita pilih Realtek. Tapi kalau kita menggunakan wireless, karena komputer saya memakai wireless, saya pilih Totolink. Untuk adapter 2-nya kita memakai host only adapter, ya. Kita pakai yang pagar 3. Di sini kita allow all, ya, allow all. Baru kita oke. Kalau kita sudah selesai baru kita start, ya. Jadi saya akan terangkan tentang VHD sambil kita menunggu untuk mesin mulai. Saya terangkan tentang VHD ini. VHD ini saya sengaja buat untuk memudahkan teman-teman ketika praktek agar tidak instalasi lagi. Jadi kalau instalasi itu sebenarnya nggak apa-apa, ya. Cuman kalau kita mau praktek, kalau kita itu punya file VHD, kita lebih cepat. Jadi tinggal kita konfigurasi saja tanpa kita install.
Tapi tadi sebelumnya kita buat, kita apa namanya, mempersiapkan dulu untuk VHD-nya ini kita membuat sendiri ya. Nanti teman-teman bisa chat saya di kolom komentar ya, bisa tanya-tanya terkait VHD begitu. Ya, ini akan saya besarkan untuk view-nya biar teman-teman juga lebih jelas dalam melihat konfigurasi DHCP-nya. Jadi pertama-tama ini saya akan login password ke root. Jadi root saya login dulu. Kalau kita sudah login di root, baru kita yang pertama adalah konfigurasi IP address ya. Konfigurasi IP address. Dimana konfigurasi IP address ini adalah kita masuk ke menu nano /etc/network/interface ya. Ya teman-teman, ini sudah masuk ke etc network interface. Untuk konfigurasi IP address yang pertama kita konfigurasi dengan perintah yaitu auto enp0s3 eface enp0s3 inet DHCP, karena kita menggunakan DHCP client di interface adapter 1. Terus kita memberikan IP ke adapter 2 auto enp0sx, terus eface enp0sx inet static ya. Terus setelah itu baru kita ketikkan address 192.168.100.1/24 ya. Setelah itu baru kita Ctrl S ya. Kita Ctrl S itu kontrol simpan, setelah itu Ctrl X keluar ya. Jadi yang di bawah ini ada keterangan, ada tanda panah kecil, itu adalah simbol dari kontrol dan itu sudah ada keterangannya. Jadi Ctrl X. Setelah ini baru kita restart aplikasinya biar konfigurasi IP address kita itu tersimpan di adapter 1 dan adapter 2 dengan perintah yaitu /etc/ini.d terus networking spasi restart ya. Kita sambil menunggu IP-nya. Kalau sudah tidak ada violet, ini kita sudah selesai. Kita bisa cek hasilnya apakah ini mendapatkan IP. Kita perintahkan IPE. IPE itu kepanjangan dari IP address. Kita enter ya. Di sini sudah ada keterangan di ENP0S3 itu dapat IP 192.168.110.13 dan ENP0S8X-nya adalah 192.168.100.1. Nah, ini kita sudah sukses konfigurasi. Kita bisa cek ke ping ke internet apakah kita sudah mendapatkan ya. Kita sudah bisa TTL ya. Terus kita setelah ini baru konfigurasi. Untuk konfigurasi DHCP yang pertama kita harus apa? Harus repo dulu teman-teman, karena kita tidak bisa mendapatkan aplikasi DHCP sebelum kita koneksi ke repo. Jadi kita memakai Kartolo ya, yang kita biasanya masuk ke menu nano /etc /apt /source list ya. Di sini kita kasih tanda pagar biar tidak aktif teman-teman ya. Terus kita ketikkan ya. Ketikkan teman-teman di sini dep http ya // ini kartolo sby data utama .net.id ya. Setelah itu baru kita spasi /debian terus / di sini bulsi ya. Setelah itu main contrib non free ya. Kalau sudah kita bisa kontrol K. Jadi di bawah ini ada kontrol K itu cut potong. Untuk paste nya adalah U. Jadi kita kontrol K,
Ctrl U. Jadi di sini kita bisa buat repo 3 ya. Terus yang di kanannya sini pulsinya kita tambahkan, yang di tengah tambahkan update. Pulsinya di sini /updates ya. Di sini Debian Security. Ctrl S, Ctrl X ya. Kalau sudah, kita bisa apt update untuk cek apakah kita sudah bisa connect dengan reponya, begitu ya. Ya, sambil menunggu ini adalah proses download ya teman-teman. Kalau kita sudah update, kita bisa perintahkan yang pertama, kita perintahkan yaitu apt install ya. Kita install DHCP langsung kalau kita sudah connect, apt install ya. ISC DHCP server ya. Kita ini do you want continue? Yes. Jadi kita bisa untuk menunggu dulu agar downloadnya ini selesai. Jadi kita DHCP server ini kita download di reponya Kartolo gitu ya. Kalau kita sudah selesai, kita baru bisa masuk ke menu konfigurasi. Ya, bisa melihat caranya di tutorial, yaitu kita masuk ke nano/etc/dhcp/dhcpd dhcpd.config ya. Kalau sudah, kita di line 39 ya. Jadi line itu adalah urutan ini baris 1 2 3. Kita turun sampai nanti di bawah ini ada slightly different configuration for internal subnet lah. Di sini dari mulai subnet ya, ini line subnet sampai ke kurung Kurawa. Ini kita delete pagernya ya, biar aktif. Jadi kita delete dulu. Ini biar warnanya menjadi putih. Setelah itu baru kita konfigurasi subnetnya. Untuk IP-nya karena kita menggunakan 192.168.100. Nah, ini titiknya kosong. Untuk netmasknya juga sama, kita kelas C, ini yang paling belakang sendiri kita ganti kosong. Terus untuk ring IP kita memberikan IP jumlahnya adalah 10. Jadi kita dari depan ini kita buat ringnya 92.168.100.21. Terus 192 ini kita hapus dulu. 192.168.100.30. Untuk name server dan internal XML org ini NS1-nya ini kita hapus dulu, ganti server atau ganti nama dari hostname yang kita install. Kalau kita hostname-nya kita server ya kita rubah server. Jangan lupa jangan menghapus titiknya ya teman-teman. Terus internal org ini kita ganti menjadi smktkc sesuai domain kita, smktkc.sch.id. Dan titik komanya jangan sampai hilang. Untuk bawahnya ini juga sama, di dalam tanda petik ini smktkc.sch.id ya. Terus ini untuk gateway-nya yaitu 192 ya, di option router 168.100.1. Untuk option broadcast-nya kita IP yang paling akhir setelah 30 31 kita sesuai sama ya, 192.168.100 ya netmasknya. Ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi ini sudah bisa dipakai ya. Setelah itu baru kita kontrol save ya. Kontrol save kalau kita sudah betul. Setelah itu kontrol X. Terus untuk konfigurasi keduanya, dari konfigurasi utama, konfigurasi kedua ini kita masuk ke menu nano ya, nano/etc/default ya, default, terus ISC DHCP server. Ini adalah kita masuk ke menu pemilihan interface. Jadi interface mana yang akan dipakai mengeluarkan IP? Yang jelas ini kita pakai yang interface vol 4 ini
dan di tanda tengah petik ini kita pilih, kita keluarnya pakai ENP 0SX ya. Jadi pakai adapter 2. Untuk interface file 6-nya kita kosongi ya. Kalau sudah Ctrl Save, kita Ctrl Exit, Ctrl X. Nah, ini sudah selesai teman-teman, kita sudah selesai. Tapi ingat ya, setelah kita selesai konfigurasi, jangan lupa untuk merestart dengan perintah apa? /etc/init.d/isc DHCP server restart ya. Kita ketik seperti ini untuk merestart agar menyimpan konfigurasi kita. Kalau di sini tidak ada error, pasti kita sudah sukses. Dan ini kita bisa cek di menunya teman-teman ya. Jadi kita bisa cek di ya. Kita masuk ke control panel, terus masuk ke network and sharing center. Jadi ini di small icon dulu, baru di network and sharing center, baru kita pilih change adapter setting. Lah di sini kan ada Ethernet 4 atau host only adapter yang kita koneksikan di adapter 2 tadi. Kita bisa cek dulu, kita klik 2 kali di detail. Nah, di sini kan kita belum mendapatkan teman-teman ya. Jadi kita pastikan dulu di sini di properties ini tidak ada IP address yang tertancap di sini. Kalaupun nanti ada di teman-teman, kalian harus hilangkan di option IP address automatically ya. Baru kita oke. Kalau dipastikan tidak ada IP-nya, baru kita di disable saja, nggak apa-apa. Setelah itu baru kita nyalakan, kita tunggu kurang lebih ya 3-4 detik atau 5 detik. Nanti apakah ini sudah dapat request IP DHCP server ya. Ya. Di sini kita sudah sukses teman-teman ya. Kita di sini DNS trafficnya SMKTKJ, IP addressnya kita tadi ranknya 21 sampai 30, ini dapat IP 100.21, terus subnet masknya 255.250, default gateway-nya 192.101. Ini adalah yang kita konfigurasi option router tadi. Terus DNS servernya ini otomatis. Jadi ini kita sudah selesai konfigurasi DHCP server ya, teman-teman. Nanti teman-teman kalau belum cek lagi, belum percaya kalau ini sudah dapat, kita cek untuk memastikan bahwa ini sudah terkoneksi dengan server kita. Masuk ke menu command prompt ya. Kita di sini command prompt cmd, kita command prompt, baru kita ping ke alamat server kita, yaitu 192.168.100.1. Kita enter. Kalau ini sudah TTL, ini kita sudah sukses. Ya, terima kasih teman-teman ya. Ini sudah TTL. Sampai jumpa lagi di konfigurasi selanjutnya. Goodbye.